jangan pakai metode yang sama. Kita gagal pakai cara A, kita ngotot. Gagal pakai cara yang sama, ngotot. Itu namanya maksa. Ngotot gitu ya Coach? Iya, itu nggak bagus. Tugas kita mencari tahu kenapa penolakannya. Iya. Ketika kita tahu, maka kita lebih gampang nanti cara ngedeketin. Halo teman-teman semuanya. Nah, aku mau tanya nih, apalagi sebagai seorang sales nih ya, pasti kalian pernah kan ngerasain yang namanya ditolak gitu ya, penolakan. Atau mungkin kalian juga udah kebal banget nih sama yang namanya penolakan. Kayak mungkin sebagai sales properti, multi level, ataupun asuransi ya. Nah, tapi sebenarnya kita bisa nggak sih deketin lagi nih customer yang udah pernah nolak kita? Nah, penasaran kan? Yuk kita langsung tanya aja sama Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai, halo. Coach, aku mau curhat nih Coach. Kan sebagai sales itu udah sering banget ya Coach ya, ditolak ya, pokoknya yang namanya penolakan itu udah kebal banget. Sehari-hari lah, iya, harusnya. makanan sehari-hari ya Coach ya. Nah, tapi sebenarnya kita tuh bisa nggak sih Coach deketin customer yang udah pernah nolak kita gitu Coach? Nah, jadi ada penelitian menarik ya. Penelitian menarik dari Dr. Herb True. Jadi dari penelitian tersebut, banyak sales ya sebenarnya ketika ditolak pertama kali itu udah banyak yang langsung menyerah. Ya ada sales beberapa yang jago banget, gitu juga sama. Intinya ujung-ujungnya nyerah. Sebenarnya ada dari penelitian yang menarik tersebut, ketika kita ditolak 6 kali dengan orang yang sama ya, tingkat closing masih di atas 60%. Nah, itu kenapa bisa terjadi selama metodenya berbeda. Jangan pakai metode yang sama. Kita gagal pakai cara A, kita ngotot. Gagal pakai cara yang sama, ngotot. Itu namanya maksa. Ngotot gitu ya Coach? Iya, itu nggak bagus. Tugas kita mencari tahu kenapa penolakannya. Iya. Ketika kita tahu, maka kita lebih gampang nanti cara ngedeketinnya. Misalkan saya kasih contoh deh. Ketika saya jualan pertama, misalkan produk asuransi atau multi level, ketika ditolak alasannya apa? Nah, misalkan dia bilang alasannya karena nggak punya uang. Iya, sering tuh Coach. Maka saya akan tanya. Pertanyaan yang pertama saya tanya adalah produknya berguna nggak? Iya. Kalau dia bilang kayaknya belum berguna sih, berarti nggak punya uang itu cuma alasan. Jadi tugas saya adalah mencari tahu sebenarnya berguna nggak produknya. Misalkan dia bilang produknya berguna sih, tapi biasanya gitu Coach ya. Produknya berguna, oke. Kalau produknya berguna, saya mau nanya gitu ya. Kira-kira ini bermanfaat nggak buat Anda? Ya bermanfaat, tapi bermanfaatnya mungkin ke depan ya belum sekarang. Nah berarti dia belum bermanfaat tuh. Nah tugas kita memperbaiki di bagian itu. Sebenarnya sales itu ketika gagal, kita tuh jangan panik ya. Yang penting adalah kita cari tahu, kita tenang kenapa kita ditolak. Makanya kenapa kita beloknya lebih gampang. Saya kasih contoh lagi, misalnya contoh. Ketika kita nelfon ke corporate gitu ya, kita nawarin satu buah produk tertentu. Misal produknya orang yang sudah pernah punya produk itu, misalkan, oh mohon maaf saya sudah punya vendor. Oh terima kasih kalau udah punya vendor, berarti Anda tahu manfaatnya produk itu? Iya, manfaatnya saya tahu. Nah, gini, kalau saya tanya, kalau misalkan di produk tersebut ada keunggulan lain yang bisa menyelesaikan masalah Anda lebih cepat, Anda tertarik mendengarkan nggak? Nah, kalau dibilang iya, kita melakukan pendekatan dengan cara itu. Jadi maksudnya, sales itu jangan buru-buru otaknya berpikir, karena kalau berpikirnya terlalu cepat-cepat kitanya nggak santai, bawaannya jadi panik. Makanya kenapa seorang sales yang baik adalah dia harus seperti seorang konsultan. Dia tenang, dia santai, berbicaranya ketika dia santai, beloknya jadi gampang. Misalnya lagi contoh, dia bilang misalkan, kayak contoh kalau pelatihan dia bilang, mohon maaf, kami sudah pakai trainer internal. Maka kami akan jawab, oh ya kebetulan ini menarik sekali nih, berarti trainer internal. Kalau boleh saya tahu trainer internalnya ada berapa? Oh kami sudah punya trainer internal ada 30 orang. Wow keren banget ya, pelatihan apa yang bisa diajarkan sama trainer internal kalau saya boleh tahu? Oh dia cerita lah. Nah ini yang menarik. Corporate consulting itu banyak banget perusahaan-perusahaan yang punya trainer internal pada belajar dengan corporate consulting, belajar dengan Coach Arif. Nah ini mungkin pasti ada penasaran dong, pengen tahu kenapa mereka udah punya trainer internal, mereka tetap belajar sama Coach Arif. Nah, gimana kalau kami atur meeting? Nah, jadi tenang, jawabannya tenang gitu loh. Jadi, setiap dia beloknya apa, kita jawabnya santai. Di kepala kita adalah, pokoknya tujuan gua adalah bikin janji meeting, itu dulu dikejar. Begitu juga jualan asuransi dan multi level. Jadi, kalau mama ditolak, jangan dia ngotot, iya deh mbak, ayo mbak, ini produknya bagus banget. Nggak, saya nggak akan. Misalkan saya ambil contoh, jualannya korset lah. Korset ya Coach? Anggaplah korset kan mahal tuh biasanya tuh, jutaan tuh.
Ketika ditawarin sesuatu, orangnya bilang, saya nggak dulu deh Mbak. Oke, saya tanya, Mbak udah berapa lama Mbak punya problem pinggang? Gitu kan? Iya, betul. Oh, saya sudah sekian tahun punya problem pinggang. Oh, udah sekian tahun. Kalau saya boleh tahu, selama ini udah lakukan apa aja? Udah ke dokter, udah disuntik, udah dimacem-macem dan Terapi sebagainya. ini, terapi itu, iya. Oh, banyak banget tuh habisnya ya. Iya, udah habis sekian deh. Kan dia ulang gitu kan. Iya. Nah, ketika dia ulang udah habis sekian, kita bisa bandingkan. Nah, itu Bu, kenapa alasannya saya mau menawarkan Anda. Karena korset ini bisa ngebantu pinggang Anda tanpa Anda menghabiskan uang segitu banyak. Nah, mungkin Anda ragu dong, produk ini berguna apa enggak? Inilah testimoninya. Selesai kan? Kalau misalkan nggak ada testimoni nih Coach, kayak produk baru gitu Coach. Produk baru pasti ada testimoni. Kalau produk multi level ya, kita ngomong multi level. Iya. Produk multi level pasti ada testimoni. Nggak mungkin nggak. Karena produk multi level diciptakan pasti ada testimoni. Oke. Multi level ya. Iya, multi Kecuali Anda ngomong produk baru, ya produk baru diciptakan, dikembangkan, nggak ada testimoni, saya mengerti. Kalau bukan multi level, kalau multi level pasti produk yang berguna itu pasti ada testimoninya ada. Pasti gitu ya Coach ya. Nah, misalkan kalau produk itu nggak ada testimoninya adalah produk baru, berikan kepada dia. Kalau saya akan memberikan garansi yang gila-gilaan. Biar meyakinkan berarti ya Coach ya. Meyakinkan. Contoh misalnya, ini saya pernah ini lucu ya. Apa tuh, Coach? Ya walaupun ini sebentar kita kayaknya diputernya ini rekam mungkin habis selesai mungkin selesai bulan puasa ya. Jadi kayaknya mungkin pas atau mungkin nanti nontonnya adalah setelah makan buka ya. Makan ketupat gitu ya Coach ya. Ya setelah makan ketupat atau apa gitu ya. Nah jadi kayak gini. Ini contoh ya. Jadi ada kue tiaw aho. Kue tiaw aho. Aho. Dari mana tuh Coach? AHO, nggak tahu, saya nggak ngerti. Jadi ceritanya saya kebetulan saya udah 2 kali makan kue tiaw itu. Nah kue tiaw AHO itu kan sebenarnya menurut saya, karena saya nggak ngerti, itu tidak terkenal. Menurut saya, mungkin kalau ada yang pernah nonton, enggak kok terkenal ya, itu urusan Anda. Ini tahu cara jualannya dia, gini caranya jualan. Gimana tuh? Kue tiaw AHO, cara jualannya adalah dia bilang begini. Ketika dia jualan, dia bilang, Pak, nanti kalau rasanya tidak pas, ya, kalau rasanya tidak pas, kami ganti yang baru. Gitu. Itu garansi nggak? Garansi tuh Coach. Betul dong? Betul. Iya nggak? Iya. Jadi pertanyaan menarik. Jadi setiap orang jualannya dia udah ngasih tahu awal bahwa kalau rasanya tidak pas di lidah Anda, kami ganti yang baru. Orang mau coba nggak? Mau coba sih. Mau coba. Iya nggak? Masalah enak atau nggak tuh urusan nanti kan? Iya. Yang penting coba dulu dong. Saya sampai kemarin bercanda. Kalau saya nggak kenyang boleh dong nambah. Iya. Gitu. Dia bilang, ya nggak gitu Pak. Kalau Aji nambah mumpung boleh. ya, Gitu. Pak, ya? Ya itu kan bercandanya Iya, gitu. iya. Tapi maksudnya itu adalah garansi yang diberikan. Iya. Jadi garansi apa yang Anda berikan? Misalkan contoh, kayak produk. Ini saya kasih contoh deh. Produk yang dulu sempat misalnya, saya nggak lupa ya, produk untuk pelangsing tubuh. Misalnya, bagian pelangsing tubuh, misalkan produk baru, dia bilang, Anda coba produk kami, ikuti metode cara pemakaiannya, selama 1 bulan, kalau tidak turun lebih dari sekian kilo, maka saya ganti uangnya 100% kembali. Meyakinkan banget sih Coach. Nah, itu maksudnya. Iya, Jadi iya. artinya kita memberikan garansi yang memastikan bahwa barang ini pasti berguna. Nah, jadi maka orang akan mencoba. Nah, lucunya waktu itu saya ingat banget perusahaan pelangsing itu, dia benar-benar memastikan orang yang melakukan kampanye itu, dia melakukan. Makanya dijaga, dia bikinlah kampanyenya adalah mereka pakai itu produk, dikawal dengan Iya, Telegram, dikawal bikin grup, dilaporkan setiap hari prosesnya, ya turun. Follow up terus gitu berarti Follow ya up Coach terus ya? makanya. Jadi akhirnya dapat nggak testimoni? Iya, Dapat. dapat. Nah itu adalah bagian dari kampanye. Jadi makanya kenapa penjualan produk sebenarnya produk-produk apapun nggak sulit. Yang penting adalah mental salesnya dulu siap atau enggak. Kan pertanyaanmu tentang kalau ditolak apa yang harus dilakukan kan? Iya. Ya bukan berkaitan dengan kampanye ya. Kalau kampanye Iya, mungkin iya. nontonnya guerrilla marketing ya. Nanti mungkin bisa nonton di sini guerrilla marketing. Siap Gitu. Coach. Apalagi? Berarti kuncinya itu sales itu harus punya jiwa yang pantang menyerah berarti ya Coach ya? Pasti sales itu harus punya mental juara, mental gila-gilaan. Jadi makanya ketika dia jualan, kalau menghadapi masalah-masalah kayak begitu, yang saran saya adalah kita harus, ini mungkin sebenarnya nggak ideal ya, tapi menurut saya ini cukup bagus kalau untuk para sales-sales baru gitu. Apa tuh Coach? Jadi ketika dia ditolak, dia yang dimunculin bukan down, tapi yang dimunculin karena emosinya sama. Iya. Tapi kita munculin adalah kemarahan. Marah gitu ya Coach? Marah. Jadi misalkan kayak ditolak gitu. Brengsek nih ditolak nih. Lihat aja nanti. Gua bikin lalu beli sama gua. Nah, itu mental yang harus dibangun. Karena cara itu yang membuat dia membuktikan bahwa lu harus beli sama gua. Lu harus beli sama gua. Mentalnya dibuat itu. Karena
begitu ditolak, kadang-kadang kan pasti tuh yang namanya sales kan mentalnya langsung turun, langsung bilang, ya gue ditolak. Down ya, tuh Pak biasanya. Gue down, ya gue nggak bisa tuh jadi sales. Makanya kenapa saya tidak merekomendasikan orang ketika ditolak, itu adalah down. Membayangkannya harusnya marah. Caranya, nah pertanyaan kan caranya gimana nih Iya, iya. supaya nggak marah? Nah kita praktekkan aja, kita praktekkan langsung nih ya. Ini Siap, jarang siap. nih praktek nih. Coba bayangin kapan terakhir kali kamu ditolak yang kamu down? Baru kemarin tuh Coach. Coba ceritakan apa yang kamu bayangkan? Kebayanginnya tuh mereka tuh kan lagi meeting tuh ya Coach ya. Jadi buru-buru tuh Coach. Kan ngeblank nih ya Coach ya. Terus jadi down aja gitu Coach. Oke, good. Sekarang saya minta kamu pejamkan mata, kamu Iya. bayangkan kamu ditolak. Sudah? Udah. Udah ditolak? Ya. Sekarang kamu munculkan kemarahan dalam hatimu. Munculkan, langsung. Munculkan. Apa yang kamu ngomong? Nggak. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Oke. Kamu bayangkan ditolak dan kamu marah mau membuktikan. Kamu ngomong apa? Sialan tuh HRD tuh Coach. Iya. Good. Sialan tuh HRD, gue bakal janji set meeting nih sama tuh HRD. Good, bagus. Sekarang ulangi ya, sekali lagi ya. Ini pakai teknik NLP nih. Ini teknik NLP sederhana nih. oke, Ya, oke. pejamin mata lagi. Ini namanya adalah new behavior generator. Bayangin ditolak lagi. Apa yang muncul? Kemarahan? Marah banget sih Coach. Ngomong apa? Sialan tuh HRD. Good, bagus. Sialan tuh HRD, gue bakal janji set meeting tuh sama tuh Oke, HRD. good, bagus. Oke. Good. Sekarang bagaimana perasaan? Masih marah sih Coach. Masih marah ya? Masih marah. Marah yang bagus kan? Iya. Positif kan? Semangat gitu sih Coach. Nah, itu maksud Berapi-api saya. ya. Nah, maksud saya. Jadi, tekniknya maka kenapa di teknik selling itu harus gabungkan dengan teknik NLP, salah satunya adalah supaya setiap ketika ditolak, kita munculkan gambaran yang baru, supaya ketika kita ditolak, kita bisa ngatasinya dengan mudah. Pada dasarnya, ketika kita marah itu, marahnya kan bukan marahin ke customer. Bukan sih Coach. Kita kan konsepnya sederhana ya. Iya, Kita tidak boleh marahin customer, tapi kita boleh marah di belakang customer. Tujuannya supaya kita muncul semangat, kita ngejar dia lagi. Harus berapi-api juga. Harus Coach, ya. berapi-api. Berapi-api dan pantang menyerah gitu ya Coach. Nadanya jadi naik kan? jadi naik sendiri kan? Nah ini. Iya. Berasa Efek kan? berarti ya Coach ya. Ya, berasa kan? Iya, berasa. Nah, berasa. itu konsep yang sebenarnya sederhana yang tidak dimiliki para sales. Jadi makanya kalau saya tanya, saya jualan door to door juga sama. Waktu jualan door to door ditolak, saya harus bayangin ditolak, kalau perlu ya, ditolaknya menyakitkan. Contohnya nih Coach. Bikin aja kalimat yang menyakitkan, misalnya. Sorry, gua nggak butuh. Lain kali ya. Atau bilang, sales ya? Ngapain sih kesini? Lu mesti bikin gambar yang menyeramkan, tapi lu harus sambungkan kayak tadi konsepnya, prinsipnya, membayangkan peristiwa bagaimana cara ngatasin dengan cepat. Itu yang namanya new behavior generator. Makanya kita area cepat kembali supaya kita ngebuktiin. Langsung nge-switch gitu ya Coach Nge-switch ya. langsung. Bisa. Nah, nanti area lama-lama apa yang terjadi? Kamu begitu ditolak, otomatis kepalamu langsung nge-switch. Iya, Otomatis tanpa dibuat-buat. Dibuat-buatnya saat ini. Tapi pada saat di lapangan udah Otomatis nggak, langsung gitu ya otomatis. Coach. Oke Coach. Siap. Itu aja? Oke ya Coach, siap Coach. Nah teman-teman semuanya, Coach Arif mau bagi-bagi audio gratis nih. Audionya itu Self Hypnosis Becoming Sales Success. Pasti kalian pengen kan jadi sales yang sukses gitu ya. Caranya gampang banget nih, kalian bisa klik link di description box di bawah ini. Atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon, dan juga email. Nah nanti kita akan kirimkan audionya ini lewat email ya. Akhir kata dengan saya Vika. Dan saya Coach Antonius Arif. Sampai jumpa. Salam performance.